Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi di channel Ekstraksi LM. Jumpa kali ini saya akan memberikan tip cara pengolahan emas dari scrap elektronik atau sampah elektronik. Jadi tip yang akan saya berikan kali ini adalah kunci dari pengolahan emas dari sampah elektronik itu ada pada bahan dan kesabaran. Jadi dalam setiap pengolahan emas dari scrap elektronik, bahan yang akan kita olah minimal beratnya 1 kg. Jadi sebelum 1 kg sebaiknya dikumpulkan terlebih dahulu. Misalkan saya kasih contoh mengolah bahan misalkan dari mikron dari pin-pin konektor yang berlapiskan emas, diusahakan jumlahnya 1 kg. Dan untuk metode pengolahan dari pin-pin konektor yang berlapiskan emas, metode yang sudah umum yang sudah biasa dipakai ada dua, yaitu metode dengan pool kimia dan yang kedua metode dengan cara dilogamkan terlebih dahulu kemudian dicukim. Metode yang pertama dari mengolah dari pin-pin konektor. Pin-pin tersebut yang berlapiskan emas di nitrit atau di HNO3 dicampur air, kemudian dibiarkan sampai lapisan emasnya larut semuanya, maksudnya terlepas. Sesudah lapisan emasnya terlepas dan untuk pemurnian bisa diproses dengan menggunakan air raja atau aqua regia, dan untuk bahan pengendapnya bisa digunakan SMB. Dan metode kedua dari pengolahan pin-pin konektor yang berlapiskan emas dengan cara dilogamkan terlebih dahulu dengan cara dilebur, kemudian sesudah solid dicukim. Bisa ditambah dengan menggunakan HF atau hidrofluorida untuk mempercepat proses cukim. Kemudian akan dihasilkan dari proses cukim tersebut endapan berwarna kehitaman yang merupakan endapan tersebut ada endapan emas, dan endapan tersebut bisa langsung dilebur atau dinaikkan lagi kadarnya dengan cara cukim kembali dengan nitrit atau di aqua regia. Dan untuk tips yang kedua dari pengolahan pengolahan scrap elektronik dari IC atau chip yang ada kandungan emasnya, sama agar mendapatkan hasil yang maksimal atau memuaskan agar dapat menutupi biaya-biaya yang sudah dikeluarkan.
minimal jumlahnya 1 kg. Untuk pengolahan scrap elektronik dari IC atau chip, ada banyak metode atau macam-macam metode. Yang sudah umum, metode yang pertama, di IC tersebut dibakar terlebih dahulu sampai menjadi arang, kemudian ditumbuk sampai hancur, dan proses selanjutnya di nitrit campur air untuk membuang logam-logam pengotornya. Selanjutnya, setelah proses tersebut, IC yang sudah dilarutkan di nitrit diproses dengan cara di air aja atau aqua regia, dengan cara sambil dipanaskan. Kemudian larutan aqua regia tersebut diendapkan dengan menggunakan salah satu pengendapnya, misalkan SMB. Dan metode kedua dari pengolahan IC chip, khususnya chip-chip yang berbahan silikon, dengan cara direndam dalam larutan asam sulfat encer dalam sebuah wadah stainless, kemudian dipanaskan, dan IC yang berbahan silikon tersebut akan hancur, dan yang tersisa logam-logamnya. Dan untuk IC yang berjenis keramik, prosesnya dihancurkan terlebih dahulu, karena IC dari berbahan keramik tidak bisa hancur oleh nitrit ataupun dengan cara dibakar. Jadi prosesnya IC yang berjenis keramik yang berat, yang keras, dengan cara dihancurkan dan diproses langsung dengan air aja atau aqua regia dan diendapkan dengan SMB. Begitu pula dengan misalkan limbah-limbah atau scrap elektronik yang lainnya, seperti dari kamera, dari SIM card, dari PCB, lapis emas, diusahakan jumlah totalnya 1 kg. Jadi tip ini saya berikan supaya bisa, kalau hasilnya lumayan atau maksimal, bisa untuk menutupi biaya operasional dan biaya hidup. Jadi dalam pengolahan limbah elektronik ini bisa dijadikan ladang usaha jika jumlahnya banyak dan harga di pasaran juga stabil, tidak naik terlalu tinggi. Kembali lagi ke topik awal, begitu banyak metode-metode yang diterapkan dalam pengolahan scrap elektronik.
Maksud dari metode-metode tersebut, metode-metode pengolahan limbah elektronik, tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien serta murah, dan yang terpenting pengolahan sampah atau limbah elektronik tersebut ramah lingkungan. Jadi begitu banyak metode-metode, karena saya juga telah melakukan uji coba dan eksperimen bertahun-tahun untuk menguji material atau kandungan logam mulia yang ada pada bahan elektronik dengan berbagai macam metode atau berbagai macam sistem, seperti yang saya gunakan metode dengan cara elektrolisis, electrowinning, dengan cara dilogamkan kemudian dihancurkan dengan cara di setrum atau di electrowinning untuk menjadi bubur. Itu semua hasil dari uji coba atau eksperimen saya bertahun-tahun. Tujuannya satu, untuk mendapatkan hasil yang efisien, murah meriah, dan ramah lingkungan. Dan semoga pengolahan scrap elektronik ini bisa dijadikan ladang usaha ataupun usaha sampingan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan pribadi dengan cara pengolahan yang aman dan ramah lingkungan, menjaga kesehatan diri. Dan tip yang terakhir yang tidak kalah penting, dan sangat info yang bermanfaat. Jadi dalam pengolahan sampah elektronik ini kita harus jeli, jangan terbawa nafsu atau emosi ingin memiliki scrap elektronik tersebut dengan membeli dengan harga yang mahal atau tidak masuk akal, yang dimana bahan tersebut belum tentu ada kandungan emasnya atau kandungan emasnya sedikit. Yang ada Anda akan rugi sendiri karena sudah harganya tinggi, karena banyak pemain-pemain yang sengaja menjual dengan harga tinggi yang nantinya akan merugikan kita sendiri. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan untuk ikuti info-info yang terpenting selanjutnya dengan cara subscribe, like, dan komen di channel ini. Sekian dan terima kasih.